Shalom. Renungan kali ini berjudul Kemuliaan Menggantikan Kehinaan. Bagian 8 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sampai pada dua aspek pertukaran di salib yang menyediakan kesembuhan emosional untuk luka kehinaan dan penolakan. Kita membaca beberapa kali, oleh bilur-bilurnya atau luka-lukanya, kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Ini benar dalam alam fisikal, namun juga dalam emosional. Ada beberapa luka emosional, tentunya, dan kesembuhan untuk semuanya disediakan melalui salib. Namun kehinaan dan penolakan adalah dua luka emosional paling umum dan dalam yang umat manusia derita. Pertama, kehinaan. Apa lawan kata kehinaan? Puji Tuhan, di salib Yesus menderita luka kehinaan terbesar agar kita disembuhkan darinya. Yesus menanggung kehinaan kita agar kita sebaliknya berbagi kemuliaannya. Kita akan membahas kehinaan penyaliban, menangani beberapa sebab kehinaan pada orang-orang hari ini, dan membahas bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan. Penyembuhan Allah bukan hanya teori atau teologi, benar-benar bekerja nyata. Jika kita menerima prinsip penyembuhan yang disediakan melalui pendamaian pengganti Yesus, kita bisa menerima kesembuhan. Kehinaan masalah emosional paling umum yang dialami umat Allah. Lebih jauh, orang-orang percaya malu mengizinkan orang lain tahu mereka memiliki masalahnya. Dalam arti kata, kehinaan membelenggu kita dalam penjara. Kita kembali sebagai dasar ayat ke Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Allah mengizinkan Yesus menanggung penderitaan itu agar kita masuk ke dalam kepenuhannya. Perhatikan tujuan Allah, membawa banyak orang atau anak-anak kepada kemuliaan. Jika kita anak Allah yang percaya, kita terikat dengan kemuliaannya. Di salib, Yesus menanggung kehinaan kita agar kita berbagi kemuliaannya. Ibrani 12 ayat 2 juga membawa tema Kristus menanggung penghinaan kita, memperingatkan kita untuk berpegang. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di salib, Yesus menanggung kehinaan. Kehinaan yang sulit kita bayangkan. Namun Ia tidak mengizinkannya menghalanginya. Dengan pikirannya fokus pada sukacita yang ada di depannya. Tidak ada yang bisa memisahkannya dari tujuannya. Ini sukacita yang ditetapkan di hadapannya, membawa banyak orang pada kemuliaan, agar membawa kita dan jutaan lainnya seperti kita pada kemuliaan. Ia menanggung kehinaan di salib. Tidak ada kematian lebih hina daripada penyaliban. Bentuk terendah penghukuman untuk penjahat yang paling tercela. Mereka mengambil seluruh pakaian Yesus darinya, dan Ia tergantung telanjang di hadapan mata orang-orang. Orang yang lewat mengejek Dia. Apa yang Ia tanggung disimpulkan dalam satu kata, kehinaan. Kristus menanggung kehinaan karena Ia tahu bahwa melaluinya Ia bisa membawa kita pada kemuliaan. Perjanjian baru memberi kita sedikit pengertian subjektif tentang apa yang Yesus tanggung di salib. Kita tidak bisa mengatakannya lebih pendek. Semua 4 catatan Injil berkata, mereka menyalibkannya. Pemazmur dan nabi-nabi perjanjian lama
meski demikian memberi pengungkapan pewahyuan yang indah dari apa yang terjadi pada Yesus. Kembali ke Yesaya 53, pasal besar penebusan, kita melihat penekanan pada kehinaan yang Yesus alami. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, secara harfiah kesakitan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 3. Ini berarti kita mengalihkan pandangan kita darinya karena pemandangannya begitu buruk dan mengerikan. Ayat sebelumnya berkata, Yesus kehilangan bahkan bentuk manusia. Semua sakit, luka memar, dan luka yang membusuk diekspos pada pandangan mereka yang membencinya, pada mereka yang bertanggung jawab untuk penyalibannya, serta orang yang lewat. Mazmur 69, satu dari mazmur-mazmur mesianik indah yang mengacu bukan hanya pada Daud yang berbicara atau menulis kata-katanya, namun juga pada Mesias sendiri. Dalam ayat 8, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Di sini kita mengerti sedikit lebih dari apa yang Yesus tanggung di salib. Apakah kita pernah perhatikan bahwa orang-orang yang menderita dari kehinaan sulit menatap kita di muka? Kehinaan menutup muka hamba yang menderita. Dalam 2 ayat pertama Mazmur 69, kita menangkap sekilas lebih jauh. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Dalam Ibrani, ke jiwaku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu, sendiri dan tidak didukung. Yesus tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke dalam kekotoran dosa dunia. 4 ayat tambahan dari Mazmur 69 diaplikasikan dalam Perjanjian Baru secara spesifik pada Yesus. Pertama, Yesus mengutip ayat 5 tentang dirinya. Lihat Yohanes 15 ayat 25. Mereka membenci aku tanpa alasan. Dalam ayat 9, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Ingat saudara-saudara Yesus sendiri, dan bahkan keluarganya sendiri, menolaknya. Lihat Markus 3 ayat 21, Yohanes 7 ayat 3-5. Ayat 10 diaplikasikan pada penyucian bait oleh Yesus dalam Yohanes 2 ayat 17. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Terakhir ayat 21 digenapi ketika Yesus tergantung di salib. Lihat Matius 27 ayat 34 dan 48. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Ini tidak pernah terjadi pada Daud. Namun Roh Mesias di dalamnya berbicara dalam orang pertama hal-hal yang Yesus akan alami di salib. Dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11, Rasul menjelaskan bagaimana nabi-nabi perjanjian lama bisa berbicara dalam orang pertama hal-hal yang belum pernah terjadi pada mereka, namun yang digenapi dalam hidup Yesus. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Mari lihat deskripsi aktualnya dari penyaliban dalam Matius 27 ayat 35 yang mengutip Mazmur 22, Mazmur mesianik lainnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Kita kagum dan heran dengan pembatasan penulis-penulis Injil yang mengatakan dengan sederhana, mereka menyalibkannya. Mereka tidak memberi kita gambaran darah atau penderitaan mendalam.
Penulis modern jika diminta menggambarkan penebusan Yesus, butuh berlembar-lembar kertas untuk detailnya. Namun Perjanjian Baru membiarkannya pada Roh Kudus untuk menambah apa yang kita perlu tahu. Sekarang bayangkan prajurit-prajurit itu membagi pakaian Yesus di antara mereka. Secara umum, seseorang pada masa itu memiliki 4 potong pakaian. Karena mereka juga 4 prajurit, setiap prajurit mengambil 1 potong. Namun mereka membuang undi untuk pakaian yang bagus, yang terlalu halus untuk dibagi di antara mereka. Lihat bagaimana tepatnya kitab suci. Hasil akhir, Yesus diekspos secara total telanjang disalib. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus? Hanya 3 yang datang mendekat ke salib. Ibunya, Maria, bibinya. Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena, lihat Yohanes 19 ayat 25, sisanya tetap menunggu di kejauhan. Ini mengindikasi bahwa Yesus diekspos telanjang ke dunia. Bayangkan indah penyaliban menggambarkannya dengan kain pinggang, sedikit darah di tangannya, dan kaki dan mahkota duri di kepalanya, tidak memberi kita konsep apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yesus menanggung kehinaan kita agar kita dibebaskan dari kehinaan dan berbagi kemuliaannya. Kenapa orang-orang mengalami kehinaan? Ini beberapa alasan kenapa orang-orang mengalami kehinaan. Pertama, pengalaman dihina dan memalukan di masa lalu. Ini sering terjadi pada kita di sekolah, di mana untuk alasan tertentu, seorang murid dihukum menjadi perhatian seluruh kelas. Zaman dulu, guru memberi murid topi karton dan membuatnya berdiri di pojok ruangan. Disiplin kelas penting, namun hukuman khusus itu mengekspos murid-murid pada kehinaan. Anak yang sensitif mungkin mengalami sakit hati dalam jiwanya seumur hidupnya. Alasan lain untuk kehinaan adalah ingatan yang kita bawa dari apa yang kita lakukan sebelum kita mengenal Tuhan, hal-hal yang memalukan dan menurunkan martabat. Mungkin satu sebab paling umum kehinaan hari ini adalah pelecehan seksual yang dialami anak-anak. Namun ingat, sakit emosional ini sudah ditangani di salib. Itu sebabnya Yesus diekspos telanjang di sana. Biarkan Roh Kudus menangani ini. Ia ramah, begitu lembut, begitu bijaksana, dan begitu tulus. Jangan melarikan diri dari masalah ini. Ada kabar baik. Di salib Yesus menanggung semua kehinaan yang terjadi pada siapa saja. Ia menanggungnya sendiri. Ia menyingkirkannya. 2 nas dalam kitab Ayub berbicara tentang mengangkat muka kita kepada Allah. Pertama, Ayub 11 ayat 14-15. Jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Satu hal lain tentang orang-orang yang bergulat dengan kehinaan karena mereka tidak pernah mengangkat muka mereka pada Allah dalam doa. Mereka berdoa dengan muka menghadap ke bawah. Kenapa? Karena kehinaan. Satu dari tanda kehinaan adalah keengganan melihat Allah atau manusia di muka. Namun Ayub 22 ayat 26 menggambarkan apa yang terjadi pada orang yang sudah dilepaskan dari kehinaan. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ini bisa menjadi pengalaman kita. Bagaimana kita disembuhkan dari sakit kehinaan? Dengan iman. Sangat sederhana. Terima kasih Yesus bahwa Dia menanggung kehinaan kita agar kita dilepaskan darinya. Mengucap syukur adalah ekspresi iman yang paling mudah. Sekarang untuk sejenak, tutup diri kita dalam Allah. Berdoa kata-kata ini. Allah, jika ada kehinaan dalam hati dan hidup saya yang menahan saya mengangkat muka saya padamu, saya ingin dibebaskan agar saya tidak hina.
Saya percaya bahwa Yesus menanggung kehinaan saya agar saya berbagi kemuliaan-Mu. Biarkan hadirat Allah berdiam pada kita dan melepaskan kita dari belenggu kehinaan, lalu menengadah muka kita pada Allah dan ucapkan terima kasih padanya untuk mengizinkan kita berbagi kemuliaan Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11, Rasul menggambarkan kerja pertukaran ini. Berbicara tentang nabi-nabi perjanjian lama, ia berkata, "Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu." Pegang fakta ini. Yesus menanggung kehinaan kita agar kita berbagi kemuliaan-Nya. Ini persediaan Allah untuk kita dalam hidup sekarang dan yang akan datang. Amin.